kasus tersebut. Penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kasus kematian Wayan Mirna Solihin. Polisi juga telah menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Jessica ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Kini Jessica telah berada di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menunggu kuasa hukumnya datang dari Surabaya. Jessica memang selama ini diduga kuat berada di balik kematian Wayan Mirna. Misteri celananya yang sobek pun menguatkan dugaan keterlibatan dirinya. Polisi mengaku telah mempunyai lebih dari 2 alat bukti untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami memiliki foto-foto penangkapan Jessica. Pergerakan tertentu dari pihak keluarga Jessica yang Anda pantau di sana sejauh ini. Iya, Alfat, untuk saat ini kediaman rumah Jessica Kumala Wongso dari pantauan kami sejak tadi masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas yang berarti. Kami sempat memantau sejak tadi hingga saat ini kami belum melihat adanya aktivitas baik dari keluarga Jessica, dari orang tua Jessica, maupun dari asisten rumah tangga Jessica. Kami melihat rumah Jessica begitu tertutup dan kami pun sempat untuk mengetuk pintu namun tidak ada yang menyambut dari ketukan pintu kami. Dan saat ini tetangga Jessica pun tidak ada yang enggan untuk berkomentar terkait penangkapan Jessica tadi malam, dan situasi di rumah Jessica sendiri saat ini masih belum ada aktivitas yang berarti. Namun saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT dari kediaman Jessica Kumala Wongso berada dengan Pak Paulus. Bapak selamat siang, boleh maju ke sini? Ya. Pak Paulus, Bapak sudah ada informasi terkait penangkapan Jessica? Bapak sudah menerima kabar tersebut? Saya menerima kabar tadi kira-kira jam 8:30 dari Satpam saya, Pak Nana, datang ke rumah saya yang menyatakan bahwa udah ada penangkapan Jessica di Hotel Mangga 2. Terus saya waktu itu ada sibuk sedikit karena ada tamu, terus kemudian ada warga saya, memang Pak John juga mampir rumah saya, bilang Pak Paulus benar udah di depan rumah Jessica sudah ramai. Ya saya langsung datang, langsung saya mendengar langsung dari wartawan yang menyatakan memang Jessica sudah ditangkap gitu ya. Ya. Pak Paulus, kalau boleh tahu ini RT berapa ya Pak ya? RT 14 RW 2 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Baik. Pak, terkait penangkapan Jessica tadi malam, apakah ada pihak keluarga yang sudah menghubungi Pak Paulus gitu selaku Ketua RT di sini dan mengabarkan informasi tersebut? Boleh saya kabarkan tadi pagi kira-kira jam 6 kurang sedikit, orang tua Jessica itu bapak dan ibunya ada ke rumah saya. Posisi waktu itu saya lagi ngantuk ya, masih belum bangun, terus ada pembantu saya naik ke atas, Pak RT ada penting katanya. Saya bilang kenapa saya masih ngantuk? Dia bilang ini ada orang tua Winardi diantar sama satpam saya Pak Sadi ke rumah saya. Wah, saya dengar Pak Winardi, saya langsung turun. Saya pikir pasti ada yang penting kan ya. Saya turun jam 6 kurang lebih jam 6. Ya, jadi Pak Winardi sama Ibu udah Pak RT kami pamit, kami mau sementara kami mau ngungsi sebentar katanya. Saya bilang mau kemana Pak? Kami merasa di rumah ini terobek wartawan yang berkumpul katanya. Kami mungkin sementara mau mungkin berapa hari tolong titip rumah kami dijaga. Sedang ya kalau itu kewajiban security dan kami akan perhatikan ya selama Bapak nggak pergi ya tapi saya nggak nanya beliau mau kemana karena beliau juga bilang mereka sementara mau menenangkan diri dulu itu Mbak. Artinya saat ini kediaman dari rumah Jessica pun sudah kosong ya Pak ya, tidak ada yang menempati? Sejak terakhir sudah pembantu SR itu sudah diamankan oleh Polda. Memang rumah ini hanya Pak Winardi sama Ibu ya sama Jessica ya. Tapi sejak tadi pagi mereka pamit ya. Saya pikir udah rumahnya sudah nggak ada orang lagi gitu Mbak Ceci ya. Pak RT, tanggapan dari warga di sini sendiri, ini kan terkait kasus yang cukup menyita perhatian publik ya Pak ya, menjadi kasus nasional. Bagaimana tanggapan warga di sini terkait kasus yang menimpa tetangganya ini Jessica begitu Pak? Pertama-tama waktu kejadian sudah mulai muncul ke berita itu ya. Kira-kira tanggal 8 itu sudah memang ada warga yang mereka itu antara percaya dan tidak percaya.
ke warga Pratama itu ya. Terus kebetulan kan di RT saya. Ada beberapa tetangganya, saya tanya, Bapak kenal dengan Jessica? Oh, mereka bilang kalau anaknya Pak Winardi tahu waktu masih kecil gitu ya. Tapi kalau yang diberitakan Jessica sekarang mereka nggak tahu gitu loh. Ya, jadi mereka belum bisa kasih komentar apa-apa. Ya, tapi kita selalu berusaha netral di komplek ini ya. Kita selalu welcome pada wartawan. Saya pikir sini nggak pernah komplain sama saya. Pak wartawan cuma ya mungkin Pak Winardi mereka merasa sedikit terganggu privasinya. Jadi komentar warga kita sih netral-netral aja ya. Ya siapa yang benar ya di kebenaran. Jadi kalau polisi, kita percaya sama Pak polisi akan mengungkap sebenar-benarnya itu siapa pelakunya itu ya. Ya. Pak RT sendiri bersama warga di sini mengenal keluarga Jessica ini seperti apa, Pak? Saya sebagai ketua RT mengenal Pak Winardi sebagaimana warga yang lain ya, warga orang metropolitan yang penuh dengan kesibukan ya. Pergi pagi-pagi ketemu, pagi-pagi ketemunya udah maghrib ya. Ya kalau beliau ketemu saya sih ada sapa Pak RT gitu ya. Tapi nggak ada interaksi lebih dari itu. Misalnya ya tanya tentang bagaimana anaknya sekolah di mana, kita belum nggak ada waktu gitu untuk bertanya bisnis di mana ya. Dan beliau juga memang kelihatannya sibuk sekali, dengan tetangga juga biasanya hanya say hello doang gitu ya. Tapi untuk Jessica sendiri, Pak, kan kita tahu bahwa Jessica ini baru kembali dari Australia ya, Pak ya. Sebelum pergi ke Australia, apakah Jessica ini sering berbaur dengan warga di sini begitu? Ya, itu yang juga saya sedikit tanya kepada tetangga ya. Pada yang tahu ada beberapa anak muda juga yang kira-kira umurnya mendekati Jessica, ada lebih muda dikit ya. Mereka bilang waktu Jessica di sini SMA mereka pernah lihat gitu, tapi nggak pernah ada gimana ya berkumpul di sini seperti biasa anak-anak muda yang kompleks ini ada kumpul ya, kumpul di pos itu, ada yang naik sepeda, ada yang main futsal, tapi Jessica nggak pernah kelihatan waktu itu ya. Kalau keluarga Winardi sendiri sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Dan sepengetahuan Pak RT ada berapa bersaudara Jessica ini? Pak Winardi di tempat kita di perumahan Pratama ini sudah kurang lebih 15 tahun lebih ya. Dan beliau selama tinggal di komplek kita ya beliau cukup ya untuk hal-hal iuran dan sumbang-sumbang beliau selalu ya ikut sumbangsinya ya gitu loh. Berarti kalau ditanya beliau itu pengusaha ya memang pengusaha, saya bilang gitu ya. Ya. Jadi untuk si Jessica sendiri kita nggak bisa ada nggak tahu kegiatannya dulu waktu di Jakarta gimana, karena saya tanya anak-anak muda di sini termasuk anak saya sendiri juga nggak tahu gitu Pak itu. Pak RT, terkait penangkapan Jessica pada saat ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak ya. Tanggapan Pak RT bagaimana dan kedepannya untuk mungkin lebih mengenal warganya di sini akan seperti apa Pak? Ya. Kita sebagai warga negara yang baik mengharapkan bapak-bapak dari aparat itu bisa mengungkap kejadian ini sebenar-benarnya, seadil-adilnya ya. Supaya bisa jadi contoh bagi masyarakat ya bahwa perbuatan apapun tidak ada yang kebal hukum gitu ya. Jadi saya mengharapkan juga bahwa warga kita juga bisa ya lebih lagi akrab lagi sejak kejadian ini. Kalau kita lebih mengenal satu sama lain gitu. Harapan saya ke depannya begitu. Jadi moga-moga kejadian ini ya yang pertama dan yang terakhir di kompleks saya, Mbak Suci. Terima kasih. Terima kasih Pak RT, Pak Paulus untuk informasinya. Dan pemirsa, tadi barusan kami sudah berbincang dengan Ketua RT di mana kediaman Jessica berada, Pak Paulus. Dan memang menurut keterangan dari Ketua RT sendiri bahwa kediaman Jessica sudah kosong sejak pembantu atau asisten rumah tangga Jessica diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan memang penangkapan Jessica ini dilakukan pada tadi malam oleh Subdit Jatan-Ras Polda Metro Jaya di Hotel Neo. Dan sejak penangkapannya tersebut sejumlah tetangga di sekitar kediaman Jessica memang enggan berkomentar karena Jessica sendiri sudah lama tinggal di Australia dan baru kembali ke Jakarta pada tahun ini. Dan menurut informasi dari tetangga, tujuan Jessica datang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan setelah dia lulus kuliah di Australia. Dan Jessica sendiri merupakan sahabat Mirna di kampusnya di Australia yang menjadi korban meninggal setelah usai meminum kopi yang disajikan di sebuah kafe
Cafe di Grand Indonesia di Jakarta. Dan untuk kediaman Jessica saat ini masih belum ada aktivitas yang berarti, dan kami juga mendapat informasi bahwa Jessica sendiri sudah mendapatkan pencekalan dari Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak tanggal kemarin hingga 26 Juni 2016. Artinya ini untuk 6 bulan ke depan Jessica memang tidak diperbolehkan untuk meninggalkan Indonesia. Hal tersebut dilakukan atas permintaan pihak kepolisian untuk mempermudah penyelidikan kasus dari kematian Wayan Mirna Salihin, korban meninggal yang usai meneguk sebuah kopi yang mengandung racun sianida. Dan sementara itu yang dapat kami informasikan dari kediaman Jessica, kami kembalikan ke Anda, Alfat, di studio. Baik, terima kasih Suci Mentari. Saya ingin sedikit meluruskan bahwa memang tadi malam itu memang penetapan tersangka dari Jessica Kumala Wongso, dan penangkapan baru dilakukan pagi tadi pada pukul 7.45 di hotelnya di kawasan Mangga 2 Square. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Breaking News TV One akan kembali. Mario, apakah sudah ada tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan Jessica sebagai tersangka? Ya, Alfat, sekitar tadi pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, setelah Jessica Wongso ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya di hotelnya Mangga 2 Square. Dan saya tadi memantau di sini sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Sunter Garden, Blok B3 nomor 8 hingga 10. Sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda keluarga mau mengeluarkan statement, kecuali dari ayahanda dari Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah menenggak kopi di salah satu kafe di Jakarta Pusat. Dan ini suasana terkini di rumah Mirna, dan saya coba akan mengajak Anda untuk bertanya kepada seseorang. Pak, boleh tanya Anda dengan siapa? Saya Pak Iskandar, keamanan sini. Oh, Pak Iskandar, keamanan sini ya, Pak? Bapak mengenal sosok Mirna, Pak? Ya, kenal baik. Mirna seperti apa sih, Pak, orangnya, Pak? Baik, orangnya supel bergaul, temennya juga banyak. Kalau boleh tahu, Bapak mengenal Mirna sudah lama? Dari kecil. Dan di sini bersosialisasi dengan tetangga-tetangga baik? Baik. Dikenal punya musuh atau tidak? Nggak ada musuh. Ada musuh. Dengan dua temannya yang waktu itu pergi ke salah satu tempat minum kopi itu, Jessica dan Hani, apakah Bapak kenal? Saya nggak kenal tuh. Kenal semenjak ada ini, kasus ini aja baru tahu di TV. Mereka pernah kesini? Nggak pernah. Dan tadi keluarganya sudah tahu apakah Jessica sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, sudah tahu? Kurang tahu saya. Kalau saya sih tahunya juga dari TV. Oh, dari TV. Dari TV. Nah, ya. keluarganya sudah tahu belum? Kurang tahu ya, saya belum ada hubungan dengan keluarga. Ada ini nggak? Kan ini tertutup nih. Saya boleh tanya, ada keluarganya nggak di dalam? Di dalam sih ada, cuman ibunya nggak mau diwawancarai karena masih keadaan ini masih berduka. Yang bisa diwawancari siapa? Nggak ada, semua pokoknya selain bapaknya. Nggak mau. Bapaknya kemana? Oh, bapaknya ke kantor. Ke kantor mana tuh? Kurang tahu ya, kantornya kantor pusat dia. Oh, bukan ke Polda? Kalau ke Polda kemana saya nggak tahu, pokoknya keluar jam 9 tadi, Mas. Oh, jam 9? Jam 9 keluar dari rumah. Sendiri? Sama sopir. Oke, ya. Terima kasih atas waktu dan informasi ya. Ya, pemirsa, tadi saya sudah sedikit bertanya tentang sosok Mirna dari pihak keamanan khusus di rumahnya, itu Bapak Iskandar yang sudah mengenal Mirna lebih dari 20 tahun, dan memang sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi dan pernyataan resmi dari keluarganya. Seperti Anda lihat tadi, bahwa yang boleh mengeluarkan statement hanya ayahanda dari Mirna Salihin. Demikian dapat kami kabarkan langsung dari Sunter, Jakarta Utara. Kita kembalikan dulu ke studio. Mario, saya hanya ingin penasaran saja, apakah di rumah ini juga tinggal suami dari Mirna, Ari Sumarko? Ya, tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu pihak keamanan yang lain. Yang tinggal di sini adalah kembaran Mirna dan juga suaminya. Sedang maksudnya kembaran Mirna dan yaitu Sandy dan suaminya, serta kembaran serta Mirna serta suaminya begitu menikah tinggal di rumah suaminya di Menteng. Begitu, Alfat. Baik, artinya hingga saat ini belum ada yang memberikan keterangan ya, tapi dari
penglihatan Anda, apakah memang tidak ada pergerakan yang khusus, misalkan ada mobil mau keluar atau ada yang datang ke sana seperti itu terkait kasus ini? Ya, seperti yang Anda lihat ini sekarang, ini adalah mobil dari suami kembaran Mirna, yaitu suami dari Sandy. Dan saat ini sedang keluar, tapi kami tidak tahu mau kemana dia keluar. Yang pasti tadi ketika kami mantau di sini, mobil ini telah datang, lalu orang yang masuk ke dalam, lalu kembali lagi ke mobil dan ini sepertinya mau keluar. Tapi kami tidak mengetahui, sekali lagi, untuk pastinya kemana mereka akan keluar. Dan Anda bisa lihat di sini, para awak media dan juga wartawan-wartawan dari media cetak, media online, dan juga media elektronik juga sudah mulai berkumpul dan mereka lagi-lagi mencoba minta konfirmasi, tapi pihak keamanan sekali lagi menghimbau kepada mereka bahwa keluarga Mirna, khususnya ibunya, belum bisa mengeluarkan statement dan pernyataan, dan yang berhak mengeluarkan pernyataan tersebut adalah ayah Mirna. Dan Anda mungkin bisa lihat di kamera, beginilah suasana dari rumah Mirna. Ya, terlihat memang kosong dan pintu ditutup rapat. Dan sebelah sana Anda bisa lihat itu adalah pos keamanan, dan pos keamanan inilah bukan pos keamanan komplek, tapi pos keamanan khusus dari kediaman Mirna yang sudah ada di sini sejak tahun 1988. Begitu, dan ini setiap harinya dijaga oleh satu orang penjaga dan selama 24 jam. Dan kita lihat juga di sini adalah beberapa wartawan yang mencoba untuk menggali informasi yang begitu minim dari pihak keamanan. Begitu, Alfat. Mario, saya lihat di depan pagar ini di parkiran seperti itu, banyak sekali motor-motor terparkir. Apakah ini memang milik dari keluarga atau memang pihak media seperti itu? Ya, tadi kami juga sempat bertanya itu kepada pihak keamanan. Di sini banyak motor terparkir, tapi hanya ada 2 motor yang dipunyai dari pihak rumah Mirna sendiri, yaitu dari pihak keamanan, dan lainnya adalah dari pihak media atau wartawan yang sudah sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi memenuhi di depan atau di sekitar rumah Mirna ini, Alfat. Baik, Mario Dani, kita akan tunggu seperti apa tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan dan juga penangkapan dari Jessica Kumala Wongso, terkait juga atas kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Terima kasih, Mario. Kita akan tunggu. Pemirsa, polisi sebelum Mangga 2, Jakarta Utara. Untuk mengetahui perkembangan terkini langsung dari Polda Metro Jaya, kami ajak Anda bergabung bersama reporter TV One, Indra Tresna. Indra. Ya, baik, pemirsa, saat ini memang kami kabarkan bahwa Jessica Kumala Wongso baru saja mendatangi atau didatangkan ke Polda Metro Jaya, tepatnya ke kantor di Krimum pada pagi hari tadi. Dan sebelumnya memang pukul 8 kurang lebih Jessica beserta dengan petugas sudah mendatangi kawasan pelataran Polda Metro Jaya, namun baru saja dikeluarkan dari mobil sebuah minibus dan dibawa menuju ke ruangan dari Krimum Polda Metro Jaya pukul 9:05 kurang lebih. Dan dapat kami informasikan bahwa sebelum digiring ke Polda Metro Jaya, Jessica ditangkap di salah satu hotel di kawasan Mangga 2 Square yang pada pukul sebelumnya kurang lebih pukul 7 pagi tadi. Dan hingga saat ini dapat kabar Jessica masih berada di ruangan di Krimum untuk dilakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan yang lebih lanjut tentunya. Dan hingga kini kami para awak media masih menunggu apakah keluarnya Jessica akan memberikan suatu kabar bahwa penetapan tersangka secara langsung dari aparat kepolisian atau penyidikan lebih lanjutnya. Namun dapat kami pastikan setelah sebelumnya ada kegiatan dari Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisnamurti, yang pada malam hari tadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia
Barat tentunya bahwa sebetulnya penetapan tersangka sudah dilakukan, namun belum dirilis atau belum dikabarkan secara jelas. Dan setelah malam hari tadi, Kombes Pol Krishna Murti pun mendatangi Kejati untuk memberikan ekspos perkara yang melibatkan Jessica Kumolo Wongso sebagai saat ini mungkin tersangka setelah sebelumnya diperiksa sebanyak 5 kali sebagai saksi. Dan kematian dari Wayan Mirna sudah dapat dipastikan dikarenakan oleh bahan atau zat sianida yang berada di kopi yang diminum oleh korban beberapa waktu yang lalu. Memang kasus ini telah menghabiskan waktu yang cukup panjang hingga akhirnya harusnya hari ini ada titik terang bahwa dari hasil nanti Jessica di ruangan Dirkrimum Polda Metro Jaya maksud kami akan memberitakan bahwa suatu pencerahan dari kasus kematian dari Wayan Mirna ini. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan. Kita kembalikan ke studio. Indra Tresna, saat ditangkap, Jessica didampingin keluarga atau mungkin kerabat siapa? Mungkin Indra bisa menjelaskan lebih detail? Ya, tadi dalam satu buah mobil minibus yang membawa Jessica, dapat kami kabarkan bahwa terdapat beberapa dari anggota kepolisian dan juga dua mungkin bisa dikatakan sebagai orang tua dari Jessica dan juga tim penyidik. Dan setelah turun dari mobil tersebut, Jessica tidak mengeluarkan sepatah kata apapun, hanya memaksakan untuk memberikan senyuman kepada kami para awak media tentunya, begitu. Baik, terima kasih Indra Tresna langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti menyatakan pihaknya telah menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan Mirna Salihin semalam sebelum akhirnya dilakukan upaya penjemputan paksa pagi ini pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat di hotel di kawasan Mangga 2 Square, Jakarta. Siapa sebenarnya sosok Jessica Kumala Wongso?